dari sistem digital itu adalah jaringan biner atau binary system ya, atau binary number system. Maka satu-satunya yang bisa digunakan ya untuk hardware yang bisa kita gantikan untuk membuat sistem ini itu adalah transistor ya. Nah, transistor ini kalau dia dikombinasikan untuk melakukan suatu komputasi, itu dia harus disusun dalam satu rangkaian tertentu gitu ya. Nah, kalau dia digabungkan, maka dia akan menjadi sebuah gerbang logika atau logic gates namanya. Jadi susunan dari transistor tadi kalau digabungkan itu menjadi logic gates. Jadi kan komputasi itu harus dilakukan dengan logik tertentu gitu kan. Jadi kapan dia harus tambah, dikurang, dibagi gitu ya. Nah, itu dasar dari perhitungan atau komputasi dengan menggunakan itu adalah logic gates. Logic gates itu sendiri definisinya adalah dia bagian kecil atau bagian dasar tertentu dari sistem elektronika digital. Jadi HP kalian, gitu ya, laptop, kalkulator yang termasuk itu kalau ditelusuri bagian terkecilnya lagi itu adalah logic gates. Bagian paling kecilnya adalah transistor tadi, ya. Jadi kombinasi dari transistor ini menghasilkan logic gates. Logic gates ini itu adalah dia sebuah perangkat nantinya yang dia mengambil sinyal input. Punya ya, kalkulator juga punya keyboard gitu ya. Dan nanti dia akan mengeluarkan atau memproses sinyal input itu sehingga jadi output tertentu. Jadi mengeluarkan sinyal output. Jadi inputnya juga binary ya, 01. Outputnya juga binary ya, ini input, ini output. Jadi dia memproses dari logika binary number tadi di di sini, ya, sehingga dia dari input tadi bisa diolah jadi output. Nah, karena nilai logika tadi ditunjukkan dalam bentuk 0 dan 1 atau dalam bentuk level logika ya. Di mana 0 itu adalah false dan 1 adalah true ya. Maka dia bisa kita tunjukkan dalam bentuk transistor juga sama gitu ya. Nah, itu gerbang logika. Gerbang logika sendiri itu dia punya nilai keluar gitu ya. Jadi kalau kita masukkan 0 itu hasilnya apa nanti ya. Masukkan 1 hasilnya apa nanti ya, jadi beda input maka beda output, sehingga kita butuh cara untuk kita mengevaluasi keluarannya gitu. Jadi kemungkinan inputnya ini maka kemungkinan outputnya adalah ini. Nah, salah satu caranya ya, kemarin di matematika kita sempat bahas itu dengan cara tabel kebenaran, karena kan basis dari gerbang logika ini adalah logic atau math logic gitu ya, logika matematika, atau ini disebutnya dengan ya, logika yang dia mengakses nilai salah atau benar itu disebut dengan logika boolean atau boolean logic. Nah, boolean logic itu cara kita mengevaluasi kebenarannya atau keseluruhannya itu dengan tabel kebenaran, terus table. Jadi inputnya apa, input logiknya apa, output logiknya apa, gitu kan? Nanti kita pakai ini, ya. Nah, dalam bentuk sirkuit ya, gerbang logika itu digambarkan dalam bentuk ya komponen gitu ya, dalam bentuk ya sama kayak kita gambarkan resistor ya, kapasitor, motor ya, dalam bentuk sirkuit gerbang logika dalam bentuk sirkuit elektronik itu juga punya simbol gitu ya. Nah, ada 7 jenis gerbang dasar yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu rangkaian logika atau logic circuit ya. Gerbang N, OR, NOR ini yang 3 di gerbang dasar, sisanya turunan NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, jadi dia disimbolkan dalam bentuk ya tadi simbol yang dia mengacu pada IEEE gitu ya, simbol asosiasi electrical engineering. Jadi kan sama seperti simbol resistor, simbol kapasitor dan lain-lainnya, simbol komponen elektronik. Oke.
Kita lihat dulu satu-satu ya. Pertama, gerbang non. Gerbang non ini disebut juga dengan gerbang infant. Di gerbang non ini bentuk gambarnya seperti ini, ya, gambar dasarnya harus dengan standar. Jadi misalnya outputnya A, maka keluarannya adalah A negasi logiknya. Jadi logika negasi. Kalau logika negasi itu kan berarti kalau dia true ini keluarannya false. Ya. Kalau dia false inputnya maka keluarannya true. Jadi dibalik, makanya disebut dengan invert. Ya. Sehingga kalau di dalam tabel kebenarannya kita gambarkan dalam bentuk tabel kebenaran, maka kalau A ini adalah 0, 1, maka A negasinya 1, 0. Balikannya. Ini digambarkan. Nah, tadi ya kita bisa gambarkan ini dalam bentuk logic gates. Kemudian bisa kita gambarkan dalam bentuk boolean algebra atau aljabar boolean. Nah, bentuk aljabar booleannya ini kita gambarkan dalam bentuk variabel, ya kan? Sama seperti aljabar biasa, ya kan? A ini bisa apa saja nilainya, bisa 0, bisa 1, ya. A negasi itu bisa 0, bisa 1, ya. Jadi ada 3 bentuk yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sebuah sifat logika. Pertama nanti tabel kebenaran atau tabel logic circuit, dan nanti boolean algebra, aljabar boolean. Jadi 3 bentuk ini tukar-tukar aja. Ya. Ini 3 bentuk alat ya yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sebuah sirkuit logika. Nah, gerbang non ini ya, ini tadi ya inverse tadi. Nah, kalau disimbolkan dalam boolean algebra itu adalah operasi negasi. Nah, dari bentuk sirkuit transistornya tadi kan dia dibentuk dengan menggunakan transistor, ya kan? Jadi kalau dibentuk dari transistornya itu jadi transistor single seperti ini, ya. B ini tahu apa ini panjangannya? B, C dengan T ini belum dikasih ya? Belum. Basis kolektor, kayaknya emitter ya. Basis kolektor emitter. Arus itu ngalir dari kolektor ke mana? Ke basis untuk emitter. Ke emitter ya. Dari sini ke sini ya. Basis ini fungsinya apa? Masa dulu. Bentar basis ini. Kalau saya kasih 5 volt di sini, maka arus ngalir atau nutup? Transistor kan switch ya? Artinya bisa nutup, bisa buka aliran arus listrik. Nah, kalau saya kasih 5 volt, dia ngalir atau nutup? Lupa. Ngalir atau nutup? Kalau ini saya tutup saklarnya, berarti kan ini dapat 5 volt, ya. Berarti ini ngalir dari sini ke sini berarti, ya. Kalau ini saya kasih, ya tuh, ngulang ya pakai penting ya. Kalau basisnya dikasih 5 volt, maka ini dia keadaan saturasi. Ya. Kalau dikasih 0 volt, maka dia keadaan cut off. Ya. Jadi cut off itu berarti dia mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Artinya kalau arusnya mengalir, ya kan kita di sini ya, dari positif ke negatif kan, ya, arus listrik. Ya.
Berarti ini kalau saya buka, ya, maka dia listrik itu kan dia akan cari jalur yang terpendek, ya. Karena ini nggak dibuka, berarti dia ke sini. Ya, ini nyala berarti. Inputnya 0, tadi ya 0 volt, ya. Outputnya karena ini nyala, berarti dianggap satu. Berarti ini apa namanya, titik ini itu dapat 5 volt gitu loh. Ini ya. Jadi ini inputnya kan 5 volt, outputnya kan di sini 5 volt ya. Nah kalau ini saya tutup, maka ini bukan lagi jalur terpendeknya. Jalur terpendeknya kan lewat sini, ya kan? Berarti ini tidak dialirkan arus listrik lagi bang. Artinya kolektor chemicalnya ini jadi jalur terpendek, maka dia lewat sini. Maka ini LED-nya kan mati atau nyala? Mati kan? Ini saya tutup, dia akan dapat 5 volt atau saturasi tadi ya. Maka inputnya 1, outputnya 0. Ya. Ini nggak ngasih tegangan lagi gitu. Ya. Itu ya. Nanti dipelajari lagi ya di device semikonduktor ya. Nah itu dalam bentuk transistor ya. Atau kalau dalam bentuk delvis tentunya seperti itu. Jadi saklar yang di on off ya. Kalau di on dia mati, di off dia malah nyala gitu ya. Kemudian gerbang selanjutnya itu gerbang yang dia butuh 2 input. Jadi ini unitary gate, ada yang binary gate, dia butuh 2 input. Nah setelah ini binary gate semua. Kemudian gerbang N, nah, gerbang N ini karena dia butuh 2 input. Ya, simbolnya seperti ini, kayak ubur-ubur. Ya. Kalau inputnya adalah A dan B, jadi 2 inputnya, maka nilai X atau keluarannya ini itu akan menjadi 1 atau bernilai true. Bernilai true kalau misalnya A dan B nya adalah 1. A dan B nya adalah 1. Namanya kan N ya. Dua-duanya harus true atau nilai 1. Jadi kalau digambarkan dalam tabel kebenaran, kalau ini 0, 0, keluarannya apa? 0. Ya, 0, 1, keluarannya 0 juga. 1, 0 juga. Baru ketika dia 1, 1, keluarannya 1. Atau dalam aljabar booleannya ini adalah perkalian A kali B ya. Maka kalau 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1 adalah 1 ya. Itu gerbang N ya. Nah dalam bentuk transistornya, nah ini bentuk transistornya, ini buah-buah transistor di seri ya. Jadi ini digambarkan dalam bentuk open circuit ya. Yang tadi itu close circuit, ini open circuit. Jadi ini kan 5 volt, ini ground ya. Harus kan mengalir dari 5 positif ke ground atau negatif ya. Kalau ini dalam keadaan tertutup dua-duanya, kolektor dengan emitornya kan nyambung ya, atau mengalirkan arus listrik ya. Artinya 5 volt itu mengalir ke ground lewat LED ya. Berarti LED nyala atau mati? Nyala kan? Ini kita kasih 5 volt kan basisnya kembali kita kasih 5 volt, berarti ini inputnya 1 ya, outputnya 1 ya. Kalau saya cabut atau saya buka salah satu saklar di 2 ini, apa yang terjadi? Mati kan? Ini tidak ngalir, otomatis ini nggak ke ground kan? Artinya ini putus juga LED ini. Kalau ini juga saya cabut, sama ini kan ada juga, ya kan? Berarti kalau dia 1, 0 atau 0, 1, outputnya 0. Apalagi saya buka dua-duanya, ya. Itu dalam bentuk transistor, ya. Dalam bentuk logic gate-nya, ya.
Jadi misalnya kalian punya dua saklar ya, satu kalian nyalakan, kemudian satu kalian matikan dan nyala lampunya. Dia nyala kalau saklarnya dua-duanya kalian nyalakan, gitu kan? Nah, itu bisa kalian buat ya. Atau dia dalam bentuk aljabar boolean A kali B. Ya. Nah, berikutnya gerbang OR. Jadi gerbang OR bentuknya sama kayak N tapi belakangnya ada langsung. Ya. Ini A, ini B, X. Keluaran X ini akan jadi satu atau true kalau salah satu dari A dan B ini adalah satu. Ya, ini ya. Jadi kalau salah satunya satu atau dua-duanya adalah nilainya satu, maka X-nya sama dengan satu. Jadi kalau tabel kebenarannya kita buat, A, B, X. Kalau input A dan B dengan 0 dan 0, keluarannya adalah 0 ya. Ini 0 1 menjadi 1 1 0 1 juga 1 1 jadi 1 ya. Nah, atau ini dalam aljabar boolean ini adalah A tambah B ya. Dan 0 tambah 0 0 0 tambah 1 1 1 tambah 0 1. Nah, pengecualian kayak ini ya. Ini nanti 1 tambah 1 memang di sini kalau tambah OR itu 1. Tapi dia ada carry 1 ya. Ini gerbang OR di dalam bentuk aljabar booleannya dia penjumlahan ya. Kemudian nah ini sisanya gerbang yang berikutnya itu adalah pembentukan dari 3 gerbang ini untuk kombinasi dari 3 gerbang ini ya. Gerbang 6 ya. Atau kepanjangannya adalah not N ya. Not N ini itu gerbang N yang dia dikasih negasi di depannya. Ini A, B, X ya. Jadi sama aja di gerbang N, saya kasih gerbang not di depannya. Jadi gerbang N sama gerbang not di depan output ini. Maka tabel kebenarannya gimana? Kalau ini 00, X-nya kebalikan dari N, berarti 1 ya. Ini 01, berarti ini 1 juga. 10, 1 ya. 1 maka jadi 0. Ini kan not N ya. Gerbang N kasih gerbang not depannya. Atau ini A kali B kemudian digasi. Jadi setelah dikali baru digasi. Kemudian gerbang NOR. NOT OR. Dari namanya kan sudah ketahuan ya. Gerbang NOR dikasih negasi di depan. Sehingga bentuk tabel kebenarannya gimana? Kebalikan dari gerbang OR ya. Ini 00 hasilnya 1 ya. 1 0 hasilnya 0 ya. 1 0 hasilnya 0. 1 1 tetap hasilnya ini gerbang NOR, not OR ya. Nah ini gerbang OR tadi kalau dia bentuk transistornya, kalau N tadi kan di seri ya, kalau OR itu paralel. Jadi lewat mana aja dia kalau selama ini ada yang tertutup saklarnya tetap LED-nya masih nyala ya.
Ini gerbang ini gerbang 6 ya. Kalau dalam bentuk ininya kebalikan dari gerbang N tadi. Kalau gerbang N tadi kan dia cuma lurus N, tapi ini outputnya itu paralel gitu. Keluarannya tegangan keluaran ini paralel ya. Di kebalikan dari gerbang N tadi ya. Kemudian gerbang NOR ya. Nah ini ya, kebalikan dari gerbang OR ya. Nah, NAND dengan NOR ini dia walaupun dia turunan, ini punya properti khusus. Jadi NAND dengan NOR ini disebut dengan gerbang universal atau universal logic gates. Nanti di belakang ada penjelasannya. Jadi kenapa disebut dengan universal logic gates? Karena semua gerbang logika yang ada tadi 7 tadi itu, ya ada 2, sisanya 5 ya. 5 gerbang yang lain itu bisa digantikan dengan hanya kita pakai NAND dengan NOR. Jadi gerbang apapun itu bisa dibentuk dengan hanya menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR. Jadi dia bisa gantikan semua gerbang yang ada di depan tadi itu. Ya. Jadi termasuk gerbang NOR N dengan OR ya. Jadi kalau misalnya di industri itu kan kalau misalnya stok ini misalnya nggak ada gitu ya, gerbang N nggak ada, mereka nggak akan beli gitu. Tapi dia lihat stok gerbang NAND dan NOR masih ada nggak? Kalau ini masih ada, mereka kan bentuk dari ini aja, dari NAND atau NOR gate. Makanya nanti ada istilah rangkaian IC ya, integrated circuit atau chip ya. Itu yang dia active high atau dia active low. Nah, active high itu rangkaian logika yang dia di-trigger dengan menggunakan logika logic false. Ya. Jadi 0 itu dianggap true, kebalikannya kalau active high. Kalau active low ini di-trigger dengan logic true. Ini sama seperti ini. Jadi kalau 1 itu true, 0 itu false. Tapi kalau active high itu kebalikan logikanya. 0 itu dia high, 0 itu dia true, 1 itu dia false. Jadi ini, nah IC yang menggunakan gerbang NAND ini aktif high biasanya. Ini menggunakan gerbang NOR. Jadi kalau di chip ya, itu 2 gerbang ini menentukan bagaimana dia mengoperasikan logikanya. Jadi triggernya itu trigger high atau trigger low. Nah itu nanti di belakang ada detailnya. Kemudian 2 terakhir gerbang XOR atau eksklusif OR. Ya. Bentuknya seperti gerbang OR. A, ini B. Nah, cuman ada tambahan aksesoris belakangnya ya. Jadi eksklusif berarti kan dia berlaku seperti OR, tapi dia eksklusif. Jadi hanya satu input yang boleh true supaya keluarnya adalah true atau 1 ya. Ya kalau kita buat tabel kebenarannya. Kalau ini 00, keluarnya apa? 0 ya. 01 tetap 1 ya. 10 1 1 1 0. Nah ini kalau kalian lihat ini kayak penjumlahan kemarin ya. Di 0 tambah 00, 0 tambah 1 1 1 tambah 01 1 tambah 1 0 kan kemarin ya. Dengan kirinya 1 ya. Nah nanti di rangkaian header XOR dan gerbang N ini akan dipakai untuk rangkaian penjumlah gitu. Karena ini tadi gerbang logika tabel kebenaran kan mirip ya. Nah atau ini ekivalennya adalah A circle plus B. Nah, ini tanda XOR berarti.
Atau ini sama aja dengan X nya sama dengan A kali B negasi ditambah A negasi dikali B. Jadi ditukar. Nah, ini kalau misalnya XOR nya nggak ada, berarti dia bisa dipakai gerbang N not dengan OR. Ini kombinasi dari tiga ini. Itu XOR. Nah, sama seperti N dengan OR, ada X NOR atau eksklusif not OR ya. Jadi gerbang XOR tapi dikasih negasi di depannya. Ya. Ini A dan B, ini X ya. Sehingga tabel kebenarannya kan berarti kebalikan dari gerbang XOR. A, B, X ya. Berarti kalau ini 0, 0, ini 1 ya. 0, 1, ini 0 ya. 1, 0, ini 0, 1, 1, 1 ya. Nanti ada not, N, OR, NAND, NOR, XOR dan XNOR ya. Ada satu lagi sebenarnya gerbang buffer. Ini bukan gerbang, di input. Ini A, keluar juga A. Di input dengan delay. Jadi ada delay sedikit di sini, namanya buffer namanya. Kalau A nya 1, A keluarnya juga 1. Cuma ada delay-nya. Nah, itu di gerbang logik. Dia ada 7 gerbang logika. Nah, ya kalau di kesimpulannya ya, silakan dibaca nanti di slide-nya. Nah, gerbang logika itu kan nggak berfungsi kalau dia cuma satu-satu seperti kan. Dia tadi kan gerbang logika itu dia harus dikombinasikan untuk dia membentuk suatu operasi atau suatu operasi logika ya, supaya dia bisa mengerjakan sesuatu kan. Jadi harus dikombinasi. Makanya ada konsep kombinasi dari gerbang logik. Nah, sebenarnya tadi ada juga contohnya. Ini gerbang NAND dengan gerbang NOR ya kan. Gerbang NAND ini kan ekivalennya adalah gerbang N kita kasih gerbang NOR di depannya. Maka jadi NAND gate ya. Sama dengan gerbang NOR. OR juga sama. Bisa dibentuk dari gerbang N dan gerbang NOR. Jadi kalau ini kita kasih negasi, ini negasi ya kan. Di N kan. Ini kan 0 keluarnya 1, 1 keluarnya 0 ya kan. Karena ini 0, 1 keluarannya 0, negasi jadi 1. Ini kan keluaran gerbang OR. Atau XOR ya. Nah, tadi saya tulis sini ya. Atau ini ya. A XOR B negasi atau A negasi B negasi A negasi B negasi ya. Jadi kombinasi dari gerbang logika itu apa namanya, di beberapa kasus itu bisa menggantikan satu gerbang logika yang lain. Makanya logic gate ini dia punya sifat interchangeable atau bisa tergantikan. Jadi bisa diganti-ganti, gitu ya. Jadi kalau produsen semikonduktor itu ya, atau IC ya, itu kalau dia nggak ada satu gerbang, itu dia cari alternatif gerbang mana yang masih available, gitu kan. Jadi misalnya kita mau bikin memory chip, gitu kan, ternyata gerbang NOR habis, gitu kan. Hanya ada gerbang N dan OR misalnya. Jadi, makanya pakai kombinasi ini, gitu ya, supaya mendapatkan kombinasi yang serupa dengan gerbang NOR, gitu. Di kombinasi logic gate itu sebagai tadi untuk kita melakukan sebuah operasi dengan sirkuit logika. Fungsi lainnya juga adalah
untuk membentuk gerbang yang lain, jadi kombinasi gerbang tertentu. Contohnya misalnya, nah ini, jadi tadi selain dengan menggunakan sirkuit logik ya untuk menggambarkan kombinasi tadi, kita juga bisa gambarkan dengan aljabar booleannya. Ya. Jadi kalau A dengan B dan C ya, 3 input berarti kan, 3 input. Kita operasikan A dengan B-nya dengan gerbang N, maka itu A kali B. Ya. Input OR ini adalah A kali B dengan C, maka hasilnya adalah A kali B plus C. Ya. Contoh, misalnya ini, nah ini di ujung ini X ini sama dengan berapa? Ini gerbang non ya, gerbang non. Berarti ini keluarnya apa? A negasi ya, B negasi, A negasi tambah B negasi. Nah ini nanti ada hukum aljabar boolean. Jadi ada ekivalen rangkaiannya. Misalnya lagi ini A, B, C. Keluarannya adalah A kali B ya. Ini A kali B dikali C. Ini gerbang N ya. Atau ini bisa ditulis dalam bentuk gerbang N tapi dengan 3 input. Nanti di belakang slide belakang ini ada contohnya. Ini kalau saya tulis juga A, B, C dari A kali B kali C, ini ekivalen sama. Jadi ini dibentuk dari ini sebenarnya. Jadi kan kebanyakan memang gerbang logik dasarnya itu memang 2 input, ya kan? Gerbang itu gerbang dasarnya 2 input. Tapi di beberapa penggambaran atau di penggambaran sirkuit untuk dia meringkas ini biasanya ditulis seperti ini atau digambarkan seperti ini. Jadi nanti jangan bingung kalau ada seperti ini gitu ya. Jadi ini gerbang N dengan 3 input itu ekivalen dengan 2 gerbang N disambung. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Nah, ya, ini contoh yang lain. Ya. Jadi 4 input. Ya. Keluaran itu, ya jadi sama seperti listrik gitu ya. Logik itu dia bisa di paralel, jadi di couple, jadi digandeng, gitu ya. Jadi ini gerbang ini dengan gerbang ini itu sama-sama punya gerbang input A, tapi yang satu A negasi, yang satu A biasa ya. Yang atas A negasi kali B kali C, yang bawah A tambah B karena ini gerbang OR. Nah, ini yang saya lihat tadi ya, gerbang N dengan B. Masuk ke sini A tambah D ini kan jadi A tambah D ini negasi ya. Yang ini tadi inputnya adalah A negasi BC ya. Sehingga keluaran gerbang N ini A negasi BC dikali dengan A plus D atau A tambah D ini negasi ya. 5 input sama juga ya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk mencari fungsi boolean terakhirnya atau fungsi boolean keluarannya atau persamaan boolean outputnya ya. Ya, cara yang paling gampang adalah telusuri dari input ke output. Jadi input satu gerbang itu apa gitu kan? Ini inputnya outputnya A plus B. Ini A plus B kali C ya kan? Terus sampai ke gerbang paling depan. Karena kan outputnya kan cuma satu, ya kan? Itu untuk aljabar boolean untuk berlogika. Nah, untuk melihat outputnya, ya kemungkinan outputnya apa?
kan udah kombinasi ini kan, berarti dia nggak akan ikuti ini lagi gitu kan. Bisa jadi beda dari ini gitu kan, tapi ini dasarnya. Nah ini apa? Ini outputnya. Kita kan belum menggunakan tabel kebenaran ya kan. Nah salah satunya kita bisa menggunakan apa namanya, evaluasi kerulangan gerbang logika dengan cara tadi ya, kita kasih nilai. Ini kalau kita input misalnya ya, ini 0, 1 misalnya, maka A negasi ini akan jadi apa? 1. Jadi 1, B negasi ini jadi 0, maka keluarannya jadi apa? 0 Sama dengan 1 ya, tambah karena dijumlah ya. Atau kan kita ganti misalnya ini 1, 0, sama aja kan? Yang pertama, kalau dia 1, 1 ini jadi 0 ini jadi 1, ini ini jadi 0 juga ya, jadi 0, maka ini jadi 0 ya. Jadi ini gerbang apa namanya, gerbang OR tadi kan, tapi inputnya kita negasi dulu ya. Harusnya yang atas dengan gerbang paling apa namanya, input paling pertamanya itu kebalikan dari gerbang OR ini. Jadi yang paling bawah ini itu 0 ya, paling atas ini 1 berarti kan. Jadi kebalik ininya. Ini kalau ini 0, ini 1, ini 1. Ini jadi 0 ya, gerbang N. Ini jadi 0 juga kan, dan ini 0 ya kan? Makanya dia mengikuti gerbang N, tapi dia hanya saja ini 3 input ya. Nah itu salah satu caranya. Nah kalau ini kita kumpulkan, jadi kita evaluasi setiap kombinasi input, maka jadilah tabel kebenaran. Nah kayak gini ya. Jadi kalau ini kita kumpulkan tadi ya, setiap kemungkinan inputnya, kemungkinan input A, B, dan C nya dikumpulkan ini, maka kita bisa bikin tabel kebenarannya. Sehingga kita bisa tahu kalau kombinasinya ini 0, 0, 0, maka keluarnya kita ekspektasi berarti ini 0 gitu kan, dan seterusnya. Nah pertanyaannya gimana caranya kita? Tadi kan ini 4 ya, nah ini 2. Sekarang kalau 3 berapa outputnya? Kemungkinan outputnya atau kemungkinan kombinasi inputnya? Ini tadi 2, ini 4 ya tabel kebenarannya. Kalau 3 ini hasilnya nanti jadi 8 output ya. Kalau 4 ini jadi 16 output. Nah, udah kelihatan polanya? 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 4 Ini 2 pangkat 4. Ini tadi 2 ya? 2 pangkat 2 pangkat 2. Berarti untuk melihat jumlah output tabel kebenaran itu bisa dengan menggunakan 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah input. N nya jumlah input. Kalau 3 berarti 8, jadi kita sediakan 8 tabel kebenaran. Kalau 4 berarti 16 ya. Nah, contoh misalnya saya dulu ya. Kan keluarannya apa? A kali B, ini jadi A kali B ya, tambah C ya. Oke, nah cara buat tabel kebenarannya, nah itu tabel kolomnya itu satu-satu dari masing-masing output ini ya.
Jadi kalian karena tadi 2 pangkat 3 ya, berarti ada 8 output berarti. A, B, C, A kali B, ya. AB tambah C. A kali B tambah C. Nah, ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ya. Atau paling gampang dulu. Yang paling gampang ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 4 kan? 8 kan? Ya. Belakang ini ya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ya. Kemudian depannya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ini kan huruf yang C-nya berulang 1 kali, 2 kali, 4 kali. Ya kan? A kali B sekarang. Ini 0 ya. Ini juga 0. Ini 0. 0 juga. Nah ini pokoknya yang salah satunya 0 berarti dia 0 karena gerbang M kan. Baru yang bawahnya 1. 1. AB ya 1 kan. Ya. Jadi yang 1 cuman ketika A dengan B nya 1 ya. Jumlahkan dengan C. Berarti ini hasilnya 0. Yang ini 1, 0, 1 lagi 0, 1, 1 ya. Jadi lengkapnya tabel kebenaran ini ya. A plus A kali B plus C nya adalah ini keluarannya. Jadi kalau misalnya nanti di simulator ya, kalian tes dengan input yang sama, maka tabel kebenaran ini bisa kalian jadikan rujukan gitu. Benar nggak sirkuitnya di simulator gitu kan? Jadi simulatornya bisa untuk validasi nanti, validasi tabel kebenarannya atau sebaliknya tabel kebenarannya untuk kita acuan membuat apa yang ini yang logiknya, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini. Jadi tadi ya tabel kebenaran ya, sirkuit logikanya sama, ada booleannya ya. Jadi ada 3 tools yang dipakai untuk menggambarkan sebuah rangkaian digital, gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya untuk desain sirkuit dan sebagainya kita akan tetap ulang-ulang ini, gitu. Ya. Jadi ini ya modal awal, ya. Ada pertanyaan? Nah, ini yang 16 input ya. 16 input. Jadi sempat input, jadi 16 output berarti kan. Kebalikannya, tadi kan saya bilang kalau tadi kita punya sirkuit ya atau sirkuit logikanya, maka kalau untuk mencari fungsi booleannya itu kan dari input ke output kita evaluasi kan. Tapi kalau kita punya aljabar booleannya bagaimana? Kebalikannya. Jadi kan misal A dikali C plus A kali B ya. Atau ini nanti kasih dikit ya. Nah ini misalnya. Ini gimana cara menggambarkan sirkuitnya? Pertama yang kita perlu lihat adalah operasi terluarnya apa? Tambah. Ini kan operasi terluarnya adalah penjumlahan, ya kan? Yang inputnya ada 2, inputnya AC negasi dengan A B negasi ya. Berarti ini gerbang apa? Gerbang OR ya. Ini AC negasi tambah AB negasi. negasi. Berarti inputnya AC negasi, AB negasi. negasi ya. Nah sekarang yang ini per kalian ya. Berarti N. Berarti gerbang N. N.
Inputnya apa? Dan C negasi. Dengan C negasi. negasi. Ya. Jadi A negasi namanya. C negasi ya. Yang ini apa? Gerbang N. Gerbang N juga kan? Ya. Ini A. Ini saya bunyikan aja biar ya, tidak nyambung. Ini A dengan B negasi ya. Negasi. Karena di sini ada negasi berarti belakangnya gerbang. Gerbang not. Ini C, ini juga gerbang not juga kan? Ya. Ini B. Oh, tetap ada sama aja ya. Jadi kalau kita diberikan fungsi booleannya, ya, maka kita lihat dulu operasi keluarnya apa, gitu kan? Operasi keluarnya berarti ini OR. Atau misalnya kayak gini, kebalikannya misalnya, kalau A plus B dikali C, mana yang paling akhir? Gerbang paling depan. Ini kan? Perkalian. Gerbang N kan? N. Ya, perkalian. Berarti inputnya apa? Inputnya A plus B dengan C. C. Ya kan? Baru nanti ini gerbang N. OR kan? O. Plus ini kan? Ya. Artinya ini dia butuh gerbang N1 Sama. gerbang OR 1 ya kan? Jadi yang kalau tadi dari belakang ke depan yang sirkuit tadi, kalau dari ada bargolan dari depan ke belakang, dari output ke input ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya caranya? Oke, gantian. Silakan dicoba dulu. Apapun fungsi boolean atau aljabar boolean itu pasti akan bisa dibawa bentuk dua ini, di bentuk umum, bentuk kanonik namanya. Ya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya nanti untuk kita penyederhanaan. Jadi kalau yang misalnya kayak gini ya, nah ini kan apa namanya kurang jelas gitu ya. Nah itu kita bisa bawa ke bentuk orang. Jadi kita bikin angkanya lebih gampang. Ya. Ataupun nanti untuk masuk ke KeyMap Karnomat. Jadi Karnomat itu salah satu tools untuk kita menyederhanakan rangkaian digital, rangkaian logika. Jadi nanti minggu depan saya berikannya. Jadi bentuk kanoniknya itu dari bentuk yang tidak baku nanti diubah dulu ke bentuk yang baku, baru dibikin KeyMapnya nanti untuk penyederhanaan. Tujuannya apa? Tujuannya misal contoh kayak gini. Ini kan kalau kalian lihat ya, kombinasi dari gerbang itu cuma mana yang cuma menghasilkan satu. Yang ini kan? Ini kan kalau kalian lihat ekivalennya kan sama kayak gerbang N aja kan? Ya kan? Ya. Gerbang N dengan 3 input. Ya. Dengan input A, B dengan C. Berarti ini bisa saya ubah gitu kan? Ke gerbang N 3 input ya. Jadi tadi apa namanya kombinasi gerbang logik itu biasanya nanti setelah dia itu disederhanakan misalnya, atau kita dicari ekivalennya gitu. Nah itu nanti di minggu depan. Nah tadi yang di awal tadi ya saya jelaskan sedikit ya. Jadi tadi gerbang nanti kan punya sifat universal logic gate ya. Jadi dia punya kemampuan untuk dia menggantikan gerbang yang lain. Contohnya misalnya ini. Ya. Jadi kalau gerbang NAND ini input yang kita gandeng, maka dia jadi gerbang NOR. Jadi kemarin kan di hukum aljabar logika, ya. Kalau A negasi A kali A, ini hasilnya menjadi A. Contoh 0 kali 0 ini jadi 0 ya. 1 kali 1 hasilnya di 1 ya. Makanya di situ inputnya ini A, ini A ya. Ini kan A kali A negasi ya, gerbang NAND ya. Maka ini jadi cukup kita tulis A negasi. Berarti ini sama seperti gerbang invert NOR.
yang bawah ya. Ini kan A dengan B. Jadinya gerbang NAND keluarannya AB negasi ya. Ini sama kayak atas kan? Ya. Ini digandeng aja nih. Ya. A kali B ya, sama kayak ini. A kali B ya. Negasi dengan A kali B negasi ya. Kan dikali kan? Kemudian ini negasikan tadi. Ini jadinya A kali B negasi ya kan? Kemudian di negasikan lagi. Balik lagi ke bentuk awal AB. Jadi gerbang N bawahnya juga sama. Nah ini kalau yang di diskusi kemarin hukum Demorgan ya. Jadi kalau misalnya kita punya bentuknya perkalian ya, seperti ini ya, A kali B negasi, maka ini kan jadi A negasi tambah B negasi. Sebaliknya kalau ini adalah A tambah B negasi, ini jadi A kali A negasi kali B negasi ya. Nah sama dengan yang ini ya. Jadi ini A negasi, ini B negasi, gerbang mod ya. Masuk ke sini kan A kali A negasi kali B negasi dinegasikan lagi, diubah ke dalam bentuk ini ya. Kalau itu diteruskan dengan A negasi B negasi negasi, ini jadi A negasi negasi tambah dengan B Negasi, negasi negasi. negasi. Jadi A tambah B, gerbang OR. Jadi XOR gimana? XOR ya. Ini kan ada gerbang N, gerbang OR dengan gerbang NOT. Ya. Tinggal lihat aja yang simbolnya ada. Gantikan dengan L, gerbang NAND itu. Ya. Itu gerbang NAND. Gerbang NOR, balikannya. Nah, kalau kalian perhatikan, yang di gerbang NAND tadi yang bentuknya seperti ini itu kan jadi gerbang OR ya. Gerbangnya ya, yang di gerbang NAND tadi. Nah, jadi di NOR ini jadi OR. Terbalik. Yang bentuknya seperti ini jadi OR, yang bentuknya seperti ini jadi gerbang N. Kalau yang di NAND tadi ini jadi gerbang OR kan? Terbalik. Makanya saya bilang tadi ada aktif high, ada aktif low. Jadi dari segi rangkaiannya aja sudah kebalik gitu kan. Jadi kalau dia dibentuk dari gerbang NAND, maka rangkaian itu dia triggernya trigger aktif high. Kalau dia dari gerbang NOR, maka dia triggernya trigger aktif low. Ya. Jadi tadi gerbang NAND dan gerbang NOR itu bisa menggantikan tadi ya, gerbang N or NOT, XOR ya, dan semua gerbang yang lain. Makanya disebut dengan gerbang universal. Ya. Nah, terakhir. Jadi kalau di industri semikonduktor, ya, sistem digital atau rangkaian logika itu dia dibuat bukan dalam bentuk satuan transistor. Ya, kalau kalian buat dalam transistor juga bisa. Hanya saja ya tadi nggak ada namanya smartphone, nggak ada namanya komputer, ya kan? Jadi kita mau buat itu sekecil mungkin. Ya. Jadi yang rangkaiannya tadi dalam bentuk apa namanya nyatanya itu diperkecil disebut dengan integrated circuit atau IC. Jadi IC itu rangkaian logika atau sirkuit digital yang dia terintegrasi dalam satu chip kecil ini. Ya. Jadi dalam ini itu bisa puluhan, ratusan bahkan miliaran transistor dalam ini untuk membentuk sirkuit logika tadi. Ya. Nah, IC ya, ini dibagi dua. Jadi ini saya sampaikan untuk pengantar nanti ada kuliahnya nih, ada rangkaian terpadu di semester 6 semester 7 ya Pak. Jadi IC itu dibagi dua jenis. Ya. Jenis TTL, transistor to transistor logic, ya, dan jenis CMOS, complementary analog semiconductor. Nah, yang TTL ini dia pakai logic 5 volt, sementara CMOS ini
dia pakai 3,3 volt. Jadi ini sebagai logic true-nya, logic satunya. Ya. Bedanya apa? Pertama, bedanya kalau yang TTL ini bentuknya kayak gini. Ya. Kalau kalian cari di Jack Elektronik ya, kalian beli IC, itu kalian akan dapat kayak gini nanti, ya, yang punya kaki ini ya. Ini kalau kalian solder di isi bolong itu masih bisa kan? Ya, jadi pas, ya kan? Atau kalian bisa beli soketnya gitu kan? Ini dia pakai logic 5 volt, artinya dia di power oleh tegangan 5 volt. Ya. Ini untuk high power elektronik. Ya, jadi contoh kayak TV tabung dulu, ya. TV tabung dulu IC-nya itu masih pakai IC yang seperti ini. Kalau kalian bongkar TV lama gitu ya, yang pakai TV tabung, kalian akan menemukan banyak yang model-model kayak gini. Itu dia pakai logic teknologi TTL namanya, transistor to transistor logic. Ya. Beda cerita kalau CMOS. CMOS ini dia disebut dengan low power elektronik. Kalau penggunanya di mana? Tanya. Di komputer kalau kalian bongkar isi atau komputer kalian, itu pasti yang kalian temukan itu chip dengan kaki yang kecil kan, ya. Atau chip yang dia nempel di PCB-nya, ya kan? Atau kalian buka HP kalian lah, gitu ya. Pasti chipnya itu ukuran segini ya kan? Nggak ada yang ukuran segini kan? Ya. Nah itu dia menggunakan CMOS, complementary metal oxide semiconductor, atau nama teknologi nempelnya itu teknologi SMD, surface mount device. Jadi dia nempel di permukaan PCB-nya, bukan masuk ke lubang timahnya gitu. Ya. Nah itu dia gunakan logika 3,3. Jadi kalau dia logic true, ini bukan 5 volt lagi, tapi 3,3. Makanya dia low power. Ya. Dayanya yang masuk sinyal banyak kan 5 volt dibanding 5,3 ya kan? Nah, maka ini harusnya 2 ampere ya. Sama-sama 2 ampere. Ini powernya berarti kan 10 watt. Ya. Yang ini berapa? Ini 6,6 watt, beda 4,6, jauh bedanya. Kalau ini di power oleh baterai, bedanya beda 3 hari 2 hari gitu. Ya. Beda 3,4 watt lah gitu ya. Artinya nanti kelihatannya di konsumsi daya. Makanya HP kalian itu bisa sampai 1 hari 2 hari ya kan. Laptop ya kan bisa sampai 8 jam ya kan. Kalau itu dibuat, laptop itu dibuat ini nggak sampai 1 hari gitu. Ini ya, daya yang dipakai baterai gitu. Apa baterai yang diserap itu nggak sampai 1 hari karena dia tadi bedanya jauh itu. Dari segi kecepatan proses ini jauh lebih lambat dibanding ini CMOS. Jadi CMOS ini dibuat dari wafer semikonduktor yang dia ditumpuk-tumpuk. Ya, nanti kalian coba buka aja lah di wafer silikon. Nah itu teknologi menggunakan untuk IC yang CMOS ini. Nah karena dia kecil, transfer elektronnya kan lebih dekat ya kan logikanya dibanding dengan yang ini kan. Maka energi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Artinya kecepatan transfernya jauh lebih cepat, kecepatan pengolahan datanya. Makanya prosesor sekarang itu makin kecil, dia makin powerful kan. Itu bedanya teknologi TTL dan CMOS. Ya. Ini sekedar poin penutup aja. Nanti di kuliah angka yang terbaik.